Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini gereja di Indonesia sedang diguncang dengan pengajaran-pengajaran dari para pendeta-pendeta palsu yang ada di gereja. Mereka memimpin jemaat, mereka sibuk aktif berkhotbah, tetapi sebenarnya pengajaran mereka kalau teliti atau kita meneliti, sebenarnya ajaran mereka adalah ajaran yang masuk dalam kategori bidat, saudara-saudara. Nah, Yesus sendiri bahkan Alkitab sudah mencatat banyak sekali tentang fenomena-fenomena yang akan terjadi di akhir zaman, dan salah satunya adalah munculnya para nabi palsu, saudara-saudara. Mereka akan muncul dan mereka akan mengatakan bahwa mereka adalah Mesias. Ya, dalam maksud ini adalah mereka adalah orang-orang Kristen dan juga mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau kita membaca apa yang sudah dicatat oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya, dia sangat sekali ketat menjaga umat-umat yang sudah menjadi Kristen. Sebagai seorang yang mendirikan jemaat, maka dia bertindak sebagai bapa, dia bertindak sebagai seorang mentor, sebagai seorang pembina untuk menjaga setiap kawanan yang sudah terhisap dalam satu gereja. Nah, dia pernah mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-9 bahwa sedikit ragi itu sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, ragi yang dimaksud di situ adalah ajaran sesat, saudara-saudara. Kalau kita belajar tentang hukum-hukum orang Yahudi, namanya Misvot, itu kurang lebih ada 613 ayat ya yang berbicara tentang perintah-perintah moral yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan kalau kita melihat tradisi yang turun ya mulai dari Abraham sampai kepada orang-orang Yahudi yang berasal dari keturunan Abraham, ya berasal dari keturunan Sem, ya, maka kita akan menemukan bahwa mereka itu harus melakukan yang namanya sunat. Tetapi ketika ada orang-orang goyim atau orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus, maka mereka itu tidak lagi melakukan sunat. Nah, ini satu perdebatan yang terjadi pada waktu gereja mula-mula pun juga berdiri, di mana ada beberapa orang yang datang ke Antioquia dan menyuruh atau mengajarkan bahwa kalau kalian mau diselamatkan, maka kalian pun juga harus melakukan sunat. Sehingga terjadilah konsili atau sinode pertama di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 15, di mana Petrus sebagai perwakilan dari para rasul mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus, mereka tidak perlu lagi disunat, tetapi mereka tidak boleh hidup dalam percabulan, mereka tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka tidak boleh makan darah. Ya. Itu keputusan final yang sudah diberikan oleh Petrus yang mewakili para rasul sebagai soko guru atau tiang-tiang gereja, saudara-saudara. Tetapi masalah ini, saudara, tetap muncul sehingga Paulus dengan keras sekali mengatakan bahwa sedikit ragi itu mengkamirkan seluruh adonan. Saudara dan saya pasti tahu yang namanya ragi ya, ketika mau dibuat ya pada sebuah adonan terigu, maka dia cukup diberikan sedikit saja ya. Maka ketika ragi yang sedikit itu diberikan, maka tepung terigu yang sudah dibuat saudara-saudara itu akan mengembang. Sehingga dari yang sedikit akhirnya menjadi banyak. Nah, itu yang Rasul Paulus maksudkan di dalam Galatia 5 ayat 9 bahwa sedikit ragi atau sedikit dari ajaran yang sesat itu akan mempengaruhi seluruh doktrin kekristenan. Nah, kalau kita mempelajari teologi sistematika, kita akan belajar tentang doktrin tentang Allah, doktrin tentang manusia, doktrin tentang Yesus Kristus, doktrin tentang keselamatan, doktrin tentang gereja, doktrin tentang akhir zaman. Saudara bisa bayangkan ketika salah satu doktrin Kristen ini atau dasar iman Kristen ini masuki oleh ragi yang namanya ajaran sesat, yang walaupun itu hanya
sedikit saja, maka pasti semua doktrin iman Kristen, apalagi yang mendasar saudara-saudara, itu akan runtuh. Kenapa? Karena doktrin-doktrin ini saudara saling keterkaitan. Contohnya adalah, mengapa perlu dibahas tentang manusia? Karena persoalan kekristenan berbeda dengan agama-agama yang lain adalah persoalan antropologi, saudara-saudara. Di mana kekristenan mengajarkan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka itu selain diusir dari Taman Eden, konsekuensi yang paling parah yang mereka terima adalah putusnya hubungan, atau mereka mengalami kematian rohani ya dengan Allah. Dan akhirnya mereka harus angkat koper keluar dari Taman Eden, saudara-saudara. Nah, kekristenan mengakui bahwa ketika ya manusia itu jatuh dalam dosa, maka mereka itu benar-benar terpisah dari Allah. Hubungan mereka itu rusak, Adam dan Hawa, sehingga harus ada satu pribadi yang diutus untuk menjadi pendamai, saudara-saudara. Tidak heran, Yesus Kristuslah sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu diutus oleh Bapa sebagai Sang Firman yang turun menjadi manusia, dan dia harus melakukan korban penebusan dengan mempersembahkan dirinya yang suci itu, sehingga dosa yang ada di dalam kehidupan semua umat manusia itu ditimpakan ke dalam Tuhan Yesus Kristus atau pribadi daripada Yesus Kristus, sehingga dia yang suci dijadikannya berdosa. Nah, ini persoalan antropologi yang tidak bisa diterima oleh agama-agama di luar Kristen. Karena bagi mereka Allah tidak perlu repot-repot untuk turun jadi manusia dan menyelamatkan manusia. Karena ketika manusia itu berbuat dosa, maka manusia itu ketika meminta ampun, maka manusia itu langsung diampuni oleh Allah. Nah, ini yang berbeda saudara-saudara. Sehingga dari faktor ya antropologi ini saudara, terjadi tabrakan antara faktor teologi saudara-saudara, di mana iman Kristen meyakini bahwa untuk manusia itu mengalami penebusan, diampuni, maka harus ada seorang yang disebut sebagai juru selamat. Dan juru selamat itu adalah orang yang tidak berdosa, karena dia harus menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, ini sesuatu yang menurut orang-orang di luar Kristen, kekristenan itu agama yang tidak rasional. Dan saya mau bilang, itulah ya, kekristenan adalah agama yang kalau kita berpikir tidak masuk logika. Ya, karena masa Tuhan kok jadi manusia? Masa kok Allah itu jadi manusia? Kan tidak mungkin. Dia begitu transenden jauh ya, yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita yang murni saudara-saudara. Tapi dia menjadi imanen, menjadi nyata. Sehingga dia hidup sebagai manusia, menderita, mati, ya bangkit seperti manusia, dan akhirnya naik ke surga, dan berjanji turun untuk datang menghakimi manusia dan dunia ini, dan mengangkat orang percaya bersama-sama dengan dia di surga nanti. Nah, ini sesuatu yang berbeda saudara-saudara. Sehingga kalau ada salah satu doktrin mendasar dari kekristenan itu saudara, yang sudah dicemari dengan ajaran yang sesat, maka semua doktrin ini akan runtuh saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau Allah ya tidak turun jadi manusia dan manusia itu berusaha untuk menyelamatkan diri, memperbaiki hubungannya dengan Allah, itu sesuatu yang mustahil terjadi ya. Karena manusia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah tanpa adanya pendamaian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah, ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada pendeta hamba Tuhan yang mengajarkan tentang salah satu doktrin ini dan sesat saudara-saudara, maka semua ya doktrin ini yang saling berkaitan saudara-saudara itu tidak ada gunanya. Itulah yang Paulus maksudkan bahwa sedikit ragi itu mengkemirkan seluruh adonan. Kekristenan ini saudara-saudara sudah dibangun kurang lebih 2000 tahun. Dan itu sudah final ya, bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Tidak ada sarana keselamatan, yakni salah satunya adalah tradisi keagamaan. Dalam konteks ini yang Rasul Paulus maksudkan adalah sunat, itu tidak lagi diperlukan.
Karena darah Yesus itu sudah cukup untuk menyucikan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Jadi saya sangat-sangat tidak setuju dengan orang-orang, dengan pendeta-pendeta yang hari-hari ini berkompromi, saudara-saudara, dengan ajaran-ajaran yang sesat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami, mereka tidak merasakan bagaimana kekristenan ini berdiri, saudara-saudara. Ya, kalau saudara baca tentang kekristenan itu berdiri, aduh, saudara-saudara akan menemukan bahwa ya dengan darah ya gereja kekristenan itu berdiri, saudara-saudara. Ya, kalau saudara membaca dari Tuhan Yesus mati sampai para rasul, sampai Rasul Paulus, sampai kepada Rasul Yohanes, sampai kepada para bapak-bapak gereja, ya, sampai kepada abad modern, ya, para martir-martir misionaris yang mati karena Injil, saudara-saudara, itu kita akan memahami bahwa betapa mahalnya, ya, mahalnya kekristenan itu, saudara-saudara, sehingga berdiri. Nah, ini yang tidak boleh dipermainkan. Ini yang tidak boleh saya dan saudara sebagai orang-orang percaya menganggap bahwa kekristenan itu adalah agama yang sama seperti agama yang lain yang ada di seluruh dunia ini. Tidak, saudara-saudara. Kekristenan adalah agama yang istimewa yang berdiri itu karena ada satu pribadi yang bukan hanya disebut sebagai manusia biasa, sebagai nabi, sebagai imam, sebagai rasul, tapi dia pun juga adalah Tuhan. Jadi ini berbeda, saudara-saudara, ya. Makanya saya dan saudara perlu untuk menegakkan iman kita di tengah-tengah dunia ini yang hari-hari ini, saudara, ya, banyak orang Kristen akan murtad, saudara-saudara. Dan kalau dia tidak belajar firman Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh untuk mendalami Alkitab, ya, bertanya-tanya kepada pendeta-pendeta yang memahami, maka akan mudah sekali, saudara, digeser dari imannya dan berpindah ke agama yang lain. Tidak heran kalau saya dan saudara melihat hari-hari ini ada banyak orang, ya, yang mudah sekali melepaskan kekristenan. Bukan karena Tuhan tidak menolong mereka. Tuhan menolong mereka. Tapi karena mereka tidak kuat di dalam iman Kristen mereka, ya, gereja tidak pernah bersuara tentang doktrin kekristenan yang tegas, yang keras, yang terus-menerus. Akhirnya orang-orang Kristen gampang sekali meninggalkan kekristenan. Jadi ini salah satu hal yang hari-hari ini sedang ramai dibahas, saudara-saudara, karena ada banyak pendeta-pendeta yang ada di mimbar, yang berkhotbah, bahkan mereka dengan percaya diri, saudara, menipu umat-umat Tuhan. Nah, tidak heran, saudara-saudara, mereka semakin berkeliaran, mereka semakin kemana-mana, karena umat-umat pun juga mengikuti gaya hidup mereka. Nah, biasanya, saudara-saudara, seseorang tidak mau lepas dari, ya, seorang yang mengajarkan ajaran yang sesat, kurang lebih, saudara-saudara, ada 3 faktor. Yang pertama adalah mereka tidak mau mendengarkan nasihat. Itulah yang Paulus perintahkan kepada Timotius waktu mengutus dia ke Efesus, saudara, menjadi gembala di sana. Dia mengatakan bahwa nasihatilah orang-orang yang terlibat dengan ajaran yang sesat. Mengapa seseorang itu terus terlibat dengan ajaran yang sesat? Karena dia tidak mau lagi terima nasihat. Ketika seseorang tidak mau lagi menerima nasihat, maka dia akan terjebak dengan yang namanya kesesatan. Saudara, kalau belajar firman Tuhan, ada seorang yang hebat namanya adalah Apolos. Dia adalah lulusan, ya, dari, ya, kampus Universitas Yahudi yang ada di Alexandria, Mesir. Waktu itu Alexandria, Mesir adalah tempatnya di mana orang-orang Yahudi itu belajar dan orang-orang pintar semua, saudara, ada di sana. Tetapi waktu dia mengajar, saudara, di Efesus, maka Priscilla dan Aquila melihat bahwa dia mengajar ini belum lengkap atau belum utuh tentang kebenaran di dalam Kristus. Akhirnya mereka panggil dia, mereka menasihati dia, dan mereka mengajar dia. Dan Alkitab berkata, waktu dia pergi ke Akaya, ke Korintus, dia sangat berguna di sana. Nah, saudara lihat, orang sekelas Apolos saja yang kehadirannya di Korintus itu memecah kubu dari Rasul Paulus, dari Petrus, saudara-saudara. Tapi dia mau rendah hati untuk mau menerima nasihat. Nah, ini yang kehilangan dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman hari-hari ini, saudara. Tidak mau lagi untuk menerima nasihat. Padahal sepintar-pintarnya kita,
Setahu-tahunya kita bukanlah Allah yang maha tahu. Itu yang perlu untuk digarisbawahi, ya. Yang kedua, saudara-saudara, menurut saya seseorang itu terjebak dengan yang namanya ajaran sesat dan mengikuti ajaran yang sesat karena dia bukan lagi membela Injil tapi membela pribadi. Nah, ini saudara-saudara yang salah, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang tidak bisa membedakan dua dikotomi ini, saudara, antara pengajaran dengan pribadi, ya. Harusnya ketika ada pendeta yang mengajar salah dan saya dan saudara itu tahu, maka kita cepat-cepat untuk, ya, menasihati dia, untuk berbicara kepada dia supaya dia harus menarik ajaran dia. Ya, karena bagi seorang yang mungkin sudah berpengaruh, sudah hebat, dia merasa dia tidak akan pernah rendah hati untuk mau menarik apa yang sudah disebarkan. Dan saya mau bilang, itulah salah satu karakter daripada pengajar sesat atau pendeta sesat. Ketika mereka sudah menghemburkan ajaran mereka yang sesat, mereka gengsi sekali untuk menariknya. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan pengikut. Itu yang disesali, saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka bukannya menjadi hambanya Kristus, tapi mau mencari keuntungan di dalam, ya, mereka itu melayani pekerjaan Tuhan. Ada berapa banyak pendeta yang tidak punya latar belakang teologi dan mudah sekali jadi pendeta. Ada berapa banyak, ya, pendeta-pendeta yang, ya, berusaha untuk membuka gereja, ya, berbisnis, ya, rohani, mencari keuntungan, dan akhirnya gereja berdiri hanya diisi oleh orang-orang yang suka sekali hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang bersifat mujizat, berkat, ya, yang mengenakan telinga, ya, bersifat praktis yang tidak ada penekanan doktrinal yang ketat di situ. Nah, ini sesuatu yang berbahaya. Sehingga saya sendiri sebagai pendeta karismatik, saya terus belajar hari-hari ini, saya bergumul sehingga saya mau jadi pendeta karismatik yang tidak sama dengan yang lain, ya, yang hanya berbicara tentang mujizat, berkat, dan berkompromi dengan orang-orang yang saya sudah tahu dia sesat. Saya mau untuk menegaskan bahwa kalau saya tahu ajarannya sesat, saya sebagai teman, sebagai sahabat akan menegur dia dan menasihati dia. Ya, yang ketiga adalah mengapa seseorang itu terlibat dengan ajaran yang sesat dan orang-orang pun juga mengikutinya. Kenapa? Karena, ya, motivasi mereka, saudara-saudara, melayani Tuhan itu berbeda. Mereka akan pakai segala cara untuk menipu umat. Dan saya mau bilang, umat Tuhan adalah sasaran empuk daripada pengajar-pengajar palsu. Umat Tuhan dimanapun berada. Itu sebabnya saya sarankan kepada orang-orang Kristen, mari teliti firman Tuhan. Sesibuk-sibuknya saudara, belajar firman Tuhan. Kalau hari Minggu pergi ke gereja, kalau ada kelas pendalaman Alkitab di gereja, ikutlah. Kalau ibadah KKR, ikutlah. Kalau ada kegiatan-kegiatan di gereja yang di situ dibicarakan firman Tuhan, ikutlah, bertanyalah, belajarlah. Kenapa? Karena dengan demikian imanmu akan semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, ini yang hilang, saudara-saudara, dari gereja. Kenapa? Karena, ya, para pendeta berpikir bahwa, ya, umat Tuhan sudah mandiri, umat Tuhan itu sudah dewasa sehingga tidak perlu lagi untuk bersuara mengingatkan terus-menerus. Tidak boleh, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu, ya, kapan Yesus itu datang kedua kali. Dan kalau Yesus datang kedua kali, orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat dan terlibat dengan ajaran yang sesat tidak akan ada lagi pengampunan. Waktunya sudah habis atau selesai. Itu sebabnya saya ingatkan kita supaya kita jadi orang Kristen yang ketika kita Kristen, kita sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan, ya. Berkhotbah, dengar khotbah, saudara tidak mudah sekali untuk bilang amin dan tepuk tangan. Kalau itu benar, tidak perlu disuruh saudara harus amin dan tepuk tangan. Tapi kalau itu saudara cerna dan salah, maka saudara tidak boleh tepuk tangan mengaminkan. Dan ketika saudara pulang dari gereja, saudara bisa kasih masukan kepada pendeta atau gembala yang berkhotbah. Saya percaya gereja akan dijaga dari ajaran-ajaran yang sesat. Dan ini menjadi tugas daripada hamba-hamba Tuhan. Sehingga saya beberapa hari ini ketemu dengan orang-orang, mereka bertanya, Pak Andre sekarang sibuk sekali atau aktif sekali bermedia sosial dengan membela iman Kristen. Saya bilang, kalau saya tahu kebenaran, saya tidak boleh diam. Ya, kenapa? Karena
Tuhan membebankan kepada kita untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, ya, jadi bagaimana sekarang? Apakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Kalau aku mau mencari kesukaan manusia, maka aku tidak layak disebut sebagai hamba Kristus. Jadi tidak ada kompromi. Lebih baik saudara berjalan sendiri, tapi saudara ada di jalan yang benar, daripada saudara jalan bersama-sama dan ramai dengan banyak orang, tetapi itu menuju kebinasaan. Ketika saya dan saudara menegur, kita akan lebih disayangi daripada saya dan saudara menjilat atau mencari aman, saudara-saudara. Terima kasih, kiranya memberkati. Shalom.